Ya kalau bisa begitu lebih bagus sebenarnya. Artinya kita bisa lebih kewam nanti ketika kemudian kita bisa mengatur istri itu cukup di rumah. Kenapa hari ini banyak istri yang tidak istilahnya sering bosan di rumah? Ya karena rumahnya memang membosankan. Nah, Ustaz, balik lagi ke pedagang tadi itu, Ustaz. Saya pernah nemu dalil nih, seorang pedagang yang jujur itu kurang lebih mungkin bunyinya seperti, nanti mohon dikoreksi isinya dalilnya, Ustaz. Seorang pedagang yang jujur itu akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiq, dan para orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu jujur loh, pedagang yang jujur. Maksudnya dari dalil sesimpel itu, karena kan pintu rezeki yang Allah kasih itu kan lewat berdagang. Dan bahkan pedagang yang jujur itu dikasih kemuliaan kayak gitu, itu kok bisa gitu loh, Ustaz? Bisa ini nggak dijabarkan ke kami, dijelaskan itu supaya kami paham pentingnya jujur dalam berdagang sehingga dapat kemuliaan hadis tadi itu. Ya, yang jelas yang pertama memang kejujuran itu diperintahkan. Allah sendiri kan menyebutkan di dalam ayatnya, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur dalam segala kondisi. Di sisi lain bahwa kejujuran itu juga sesuatu yang ya orang akan welcome dengan kejujuran itu. Nggak ada yang kemudian menolak kejujuran, ya. Secara umum ya, secara umum, kecuali kejujuran dalam hal tertentu terkait dengan aib, itu masalah ya. Tapi secara umum kejujuran itu sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang baik yang jika itu kemudian dilakukan oleh seseorang menjadikan orang itu menilai dirinya baik begitu. Makanya kemudian kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang jujur tadi juga tidak sepele gitu, sesuatu yang sangat istimewa yang diberikan, ya kan? Bahkan banyak keutamaan-keutamaan yang kemudian diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka orang-orang yang jujur dalam segala hal, termasuk di dalam berdagang. Apalagi namanya berdagang itu kan terkait dengan salah satu di antara hal yang kemudian penting untuk diperhatikan, terkait dengan barang dagangan yang itu sangat butuh dengan namanya kejujuran. Yang kadang-kadang orang beli itu kan karena butuh lah. Kalau kemudian orang beli butuh, kemudian ternyata barangnya tidak sesuai yang dia inginkan, kan kecewa. Yang kekecewaan itu bisa menghantarkan pada banyak hal. Satu, akhirnya barang kita nggak laku, karena kemudian orang yang beli kita kecewa tadi itu akhirnya ngomong jangan beli dari dia nggak jujur dan lain sebagainya kan. Kemudian yang kedua, akhirnya orang secara penilaian terhadap kita juga akhirnya jadi buruk, ya kan? Yang itu juga akhirnya menjadikan nilai kita turun di mata orang lain gitu kan. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan barang dagangan tadi, wong dia belinya karena butuh tadi itu, ketika kemudian tidak sesuai yang dia inginkan karena kedustaan dari si pedagang tadi, akhirnya barang itu nggak kepake. Kalau nggak kepake kan jadinya nggak manfaat begitu. Dan itu masalah-masalah yang sering kali timbul. Contoh, beli ini pengennya yang awet, bagus, ternyata baru dipakai sekali rusak misalnya kan. Kan akhirnya jadi nggak bermanfaat dan sifatnya lebih mengantarkan kita kepada hal yang kemudian juga tidak disukai Allah, seperti tabdzir. Akhirnya kan jadi mubadzir begitu, membeli sesuatu yang sia-sia. Tapi ada istilah, ada harga, ada kualitas. Gimana itu? Ya itu sih nggak salah, ya. secara konsekuensi logisnya nggak salah. Cuman tidak kemudian menjadikan orang itu boleh berbohong gitu loh. Iya. Ya kalau kemudian memang ini barangnya kualitasnya rendah, ya sampaikan saja. Ya kalau mau dengan harga segitu ya dapatnya barang yang kayak gini Pak, kualitasnya rendah gitu, sampaikan aja. Berarti gitu. Kalau jujur, kalau kita sering temuin pedagang di pasar itu modalnya aja nggak nyampe, modalnya cuma 20.000 gitu. Itu jujur, itu masuk nggak sih ke karakteristik jujur kayak gitu sih? Kadang malah ya kalau maksudnya mencela dan menjatuhkan orang lain, ya tetap nggak boleh. Tapi kalau maksudnya memang dia pengen jual beli dengan tarbih, murabahah itu, ini saya belinya sekian, saya ngambil untung sekian ya, kalau mau tawar silahkan. Boleh kayak gitu, Ustaz? Boleh, itu murabahah, nggak ada masalah. Jadi Rasul itu berkah karena dagangnya kayak gitu ya? Salah satu di antara caranya demikian. Jadi sekarang saya ini paham kenapa para ustadz atau orang-orang alim itu usahanya itu bukan jadi karyawan, tapi jadi berusaha bisnis atau berdagang. Rupanya mau ngambil keutamaan itu ya, Ustaz ya? Ya bisa jadi, bisa jadi.
ngelebar dikit masalah pasar, Ustaz. Pasar. Balik ke pasar, kalau istri itu sebenarnya boleh nggak sih Ustaz ke pasar sendiri?